Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sepia Aprilia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4, bab 4 materi perulangan. Untuk soal nomor 4, bab 4 ini, soalnya yaitu Bima memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci, misalnya n. Tampilkan seluruh bilangan deret Fibonacci dari 1 hingga ke n. Tentukan juga apakah bilangan pada deret Fibonacci yang tampil adalah bilangan prima atau bukan. Jika merupakan bilangan prima, jumlahkan dengan bilangan prima lain pada deret Fibonacci tersebut. Tampilkan jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Nah, jadi di soal ini, kita diminta untuk membuat suatu deret Fibonacci hingga ke n. N itu batas untuk maksimal dari deret Fibonacci tersebut. Tampilkan seluruh bilangan deret Fibonacci. Nah, jadi kita diminta untuk menampilkan deret Fibonacci itu dari 1 hingga ke n. Kemudian kita diminta untuk menentukan apakah dari deret bilangan Fibonacci tersebut ada bilangan prima atau tidak. Jika merupakan bilangan prima, maka diminta untuk menjumlahkan dengan bilangan prima yang lainnya yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Kemudian di sini ada deskripsi programnya. Program ini akan menampilkan output berupa hasil dari penjumlahan bilangan prima dari deret Fibonacci. Kode program ini membutuhkan inputan yang dipakai untuk menentukan batas dari deret Fibonacci tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan variabel n. Dalam program ini kita menggunakan pernyataan for, if, dan while. Pertama, kita inisialisasikan dahulu variabel 6 dengan tipe data integer kurang dari atau sama dengan 1. Lalu kita buat pernyataan for dan inisialisasikan i sama dengan 2. Setelah itu, kita buat program untuk input batas dari bilangan Fibonacci, misalnya dengan variabel n tadi. Lalu inisialisasikan variabel untuk deret Fibonacci. Untuk menampilkan deret Fibonacci dan menentukan bilangan prima, kita menggunakan pernyataan while. Setelah itu, menjumlahkan bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Kelebihan program ini, untuk inputnya yaitu n, merupakan batas dari deret Fibonacci. Kemudian prosesnya yaitu user menginputkan batas untuk deret Fibonacci-nya. Kemudian program akan menampilkan deret Fibonacci sesuai dengan batas yang diinputkan dan mengecek apakah dari deret Fibonacci tersebut ada bilangan prima atau tidak. Jika ada, maka program akan menjumlahkan bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Outputnya yaitu hasil penjumlahan dari bilangan prima pada deret Fibonacci. Untuk flowchart-nya yaitu seperti ini. Ini ada start, kemudian ini variabel n-nya, ini untuk deret Fibonacci, ini untuk a kurang dari atau sama dengan n. Jika true, dia akan melanjutkan ke sini, kemudian di sini ada pernyataan lagi. Jika true, dia akan melanjutkan dan mencetak prima, kemudian total prima, lalu n. Jika false, maka dia akan mengulangi ke yang di atas ini. Untuk pseudocode-nya yaitu seperti ini, variabel i, prima, dan n integer dalam bentuk boolean. Bentuk tipe boolean ini itu hanya ada 2, yaitu bernilai true atau bernilai false. Kemudian di sini ret prima n int. Jika n kurang dari 2, maka prima diisi dengan false. Kemudian begin, prima diisi dengan true. For i diisi dengan 2,
put sum to n, kemudian begin, if n modulo i sama dengan 0, then begin prima diisi dengan false. Lalu break. N yang ini adalah untuk menutup dari program yang di sini. Kemudian N yang ini itu untuk program yang ini. Kemudian N yang ini adalah untuk program yang ini. Kemudian di sini ada variabel lagi. Kita buat variabelnya N. Kemudian A, B, C, dan total prima dalam bentuk integer. Kita mulai programnya lagi dengan begin. Kemudian total prima diisi dengan 0. Kemudian A diisi dengan 0. B diisi dengan 1. Untuk di sini jangan lupa menggunakan tanda titik koma. Kemudian while B kurang dari sama dengan N. Kita begin lagi. If prima B, total prima diisi dengan total prima plus B. Kemudian write B. B diisi dengan C. Kemudian C diisi dengan A plus B. Lalu A diisi dengan C. Nah, di sini kita kasih tanda titik koma. Kemudian N, lalu N lagi. N yang ini untuk program yang ini. Kemudian N yang ini adalah untuk program yang di atas ini. Kemudian di sini kita buat variabel lagi, yaitu N dan prima, dalam bentuk integer. Kita mulai programnya, begin, kemudian write, masukkan batas N untuk deret Fibonacci, kemudian read N. Prima diisi dengan N, kemudian write jumlah total bilangan prima. Jangan lupa titik komanya, lalu N. Untuk N yang terakhir ini, kita menggunakan titik. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi CodeBlocks dan mulai kita buat programnya. Untuk soal nomor 4 bab 4 tadi. Di sini yang pertama itu kita include IOStream. Include IOStream ini fungsinya adalah untuk sebagai file header. Kemudian using namespace std. Nah, using namespace std ini fungsinya adalah untuk membaca cout. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah prima. Kemudian kita buka program. Ini kita pakai if. Kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita buka program lagi menggunakan kurung kurawal. Ini return false.
Jangan lupa titik koma. Setelah itu di sini kita buat for. Ini I sama dengan 2. Kemudian I kurang dari sama dengan num, koma, I plus plus. Nah, I plus plus ini dinamakan increment, yaitu di mana setiap nilai I nantinya akan ditambah dengan 1. Lalu setelah itu kita buka program lagi di sini. Eh, Kemudian if num modulo I sama dengan 0. Kemudian kita buka program lagi, itu return false. Di sini itu return true. Jadi kok. Nah, untuk di sini itu kita menggunakan boolean karena boolean itu tipe data yang hanya ada bernilai 2, yaitu true atau false. Kemudian di sini kita buat program lagi untuk program utamanya. Kita buka programnya menggunakan kurung kurawal. Ini kita input batas n. Nah, batas n ini kan batas untuk bilangan Fibonacci-nya mau sampai berapa, misalnya sampai 8 atau sampai 10. Setelah itu in n, jangan lupa titik koma. Nah, in ini merupakan tipe datanya integer, kemudian n ini adalah variabelnya. Dan di sini kita cout. Masukkan batas n untuk deret Fibonacci. Jangan lupa pakai titik koma juga. Kemudian in. Nah, kalau di cout itu kita pakai kurung tanda kurang dari pakai 2 kali. Sedangkan untuk in itu memakai tanda lebih dari 2 kali. In n, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita buat lagi komentar.
Untuk yang garis miring 2 kali itu namanya komentar. Untuk komentar ini, dia itu tidak dieksekusi oleh program, hanya untuk menandai saja. Jadi dia tidak akan dieksekusi oleh program karena fungsinya adalah sebagai komentar atau hanya penanda saja. Kemudian di sini kita inisialisasi variabel untuk deret Fibonacci. Kita gunakan integer A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 1, lalu kita inisialisasi lagi, pakai komentar lagi, variabel jumlah bilangan prima. Nah, kalau yang di atas ini untuk deret Fibonacci-nya, maka yang di bawah ini adalah untuk bilangan primanya. Ya, ada typo. Kemudian kita enter. Kita pakai int sama dengan 0. Jangan lupa pakai titik koma juga. Nah, di sini kita buat komentar lagi untuk menampilkan deret Fibonacci menampilkan deret Fibonacci dan menentukan bilangan primanya. Nah, di sini kita pakai fungsi if is kemudian kita buka program menggunakan kurung kurawal, lalu enter. Oh, salah. Di sini harusnya bentar. Di sini kita cout dulu. Deret Fibonacci hingga N.
titik koma. While A kurang dari atau sama dengan N, kemudian kita buka program lagi menggunakan kurung kurawal, lalu cout A. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik. Lalu kita buat komentar lagi untuk cek apakah bilangan Nah, kita buat komentar lagi untuk mengecek apakah bilangan Fibonacci saat ini adalah bilangan prima. Kita menggunakan if, lalu A, di sini pakai kurung. Kemudian buka program lagi menggunakan kurung kurawal, lalu cout, oh, salah ini cout prima. Jangan lupa pakai titik koma, kemudian enter, total. Kemudian kita tambah buat program lagi, buat komentar lagi, menambahkan bilangan prima ke total. Ini kita buat komentar lagi menghitung bilangan selanjutnya. Kemudian A sama dengan B,
Lalu D sama dengan P plus B. Lalu di sini kita buat komentar untuk menampilkan jumlah total bilangan Fibonacci selanjutnya. Bilangan Fibonacci menampilkan total bilangan prima yang ada pada Fibonacci tersebut. Kemudian Cout jumlah total bilangan prima. Total lain. Nah, di sini langsung saja kita running programnya. Di sini kita klik yang ini. Setelah itu di sini kita masukkan batas untuk deret Fibonacci-nya. Misalnya di sini kita masukkan 9, lalu enter. Nah, di sini akan menampilkan deret Fibonacci hingga 9, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Angka 2 ini kan merupakan bilangan prima. Kemudian angka 3 juga merupakan bilangan prima. Kemudian angka 5 juga merupakan bilangan prima. Dan terakhir itu adalah angka 8. Tapi dia tidak prima ya. Kemudian di sini adalah jumlah bilangan prima, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5, yaitu hasilnya 10. Kenapa di sini hasilnya 8, sedangkan kita memasukkan batasnya adalah 9? Seperti yang kita ketahui, bilangan Fibonacci merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Misalnya, angka 8 ini merupakan hasil dari penjumlahan antara bilangan 3 dan 5. Nah, sedangkan untuk angka berikutnya, yaitu penjumlahan dari angka 8 dan angka 5. Hasilnya adalah 13. Angka 13 tersebut telah melebihi batas untuk deret Fibonacci-nya, yaitu 9. Maka dari itu, output dari deret Fibonacci-nya itu hanya sampai 8 saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai soal nomor 4, bab 4, materi perulangan. Saya ucapkan terima kasih.